Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusman Rahim, mahasiswa program Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Air adalah sumber dasar kehidupan dan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan air pun semakin meningkat. Berbagai tantangan yang kita hadapi terkait ketersediaan akses air minum ini, mulai dari sumber air baku, kemudian pembangunan sarana dan prasarana air minum, terus kemudian sistem penyerapan di hilir. Pada kesempatan ini, saya mencoba memberikan gambaran bagaimana upaya pemerintah mempercepat akses pelayanan air minum melalui satu model yang berbasis kerjasama antara pemerintah dengan sektor usaha. Ayo, mari kita simak sistem penyediaan air minum masa depan. Proyek kerjasama pemerintah badan usaha sistem penyediaan air minum unggulan, itu sering disingkat dengan SPAM unggulan, yang berlokasi di Jawa Timur, adalah salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional SPAM unggulan ini. Kemudian adapun profil proyek SPAM unggulan, nama proyeknya adalah SPAM unggulan pemilik proyek dan bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian tujuan proyek ini adalah menyediakan air bersih bagi penduduk 5 kabupaten kota di Jawa Timur, serta proyek ini juga bertujuan dalam rangka pemenuhan target pemerintah MDG 2019. Lokasi mata air unggulan itu tepatnya di Desa Unggulan, Kecamatan Winongan, Pasuruan, Jawa Timur, dan berada di sekitar elevasi 21 meter di atas permukaan laut. Kemudian sistem kerjasama dan masa konsesi proyek ini adalah sistemnya BOT, jadi Build Operate Transfer, itu selama 25 tahun. Kemudian lingkup kerjasama khususnya yang menjadi tugas badan usaha pelaksanaan proyek adalah EPC, jadi Engineering Procurement Construction, untuk fasilitas unit produksi, jaringan pipa transmisi, offtake, dan setelah semuanya terbangun, itu akan dioperasikan oleh badan usaha. Kemudian waktu pelaksanaan setelah konsorsium yang memenangkan lelang itu pada tahun 2016 lalu, itu ada jeda waktu 1 tahun untuk financial close. Nah, kemudian EPC serta konstruksinya sekitar 3 tahun. Kapasitas proyek ini cukup besar, yaitu sekitar 4.000 liter per detik. Kemudian sumber mata airnya berasal dari headpond atau sumber mata air utama. Kemudian ada sumber mata air kecil yang berada di lokasi tapak proyek dan dinamakan dengan mata air tapak. Itu ada 3, itu Janti, Buntu, dan Gedang. Nah, kemudian nantinya juga ada suplesi
WTP dengan memanfaatkan air permukaan dari Kali Kerjoso. Kemudian panjang jaringan distribusinya itu kurang lebih sekitar kalau desainnya adalah dulu waktu lelang sekitar 93, namun pada kenyataannya setelah selesai proyek ini dihitung di final construction-nya itu sekitar 97,3, dan diameter pipa itu bervariasi cukup besar, mulai dari diameter 1,9, kemudian mengecil menjadi diameter 1,8, 1,7, 1,6, 1,4, dan terakhir sampai di kiri itu diameternya 1 meter. Nah, kemudian jumlah off-take-nya ada 18, itu tersebar di 5 kabupaten kota. Jadi masing-masing kota itu ada titik penyerahan yang kita namakan dengan off-take. Dampak konstruksi proyek terhadap lingkungan abiotik, biotik, dan culture, khususnya di 2 tempat, yaitu unit produksi saat Kaliantu Reservoir ada sedimen sehingga dibuatkan prasedimentasi agar air buangan yang timbul dari kegiatan konstruksi itu sebelum dibuang ke badan air itu memenuhi baku mutu. Nah, kemudian untuk pekerja juga itu wajib menggunakan APD, alat pelindung diri, dan waktu kerja diatur serta mengutamakan tenaga kerja lokal. Nah, terus kemudian pada saat pekerjaan jaringan pipa transmisi yang melewati jalan raya maupun rute jalan tol, semua jalan yang rusak itu dikembalikan minimal kondisinya sama seperti kondisi semula,